Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini di topik keempat, kita akan berbicara tentang tabel periodik. Tabel periodik adalah salah satu di antara elemen di dalam kimia yang cukup identik dengan kimia itu sendiri. Hingga bagaimana tabel periodik hari ini bisa berkembang akan kita bahas. Pertama, penemuan unsur-unsur telah dimulai sejak tahun 1800 sampai 1900 sebelum Masehi. Dan para ahli menemukan bahwa ternyata ada kesamaan di antara beberapa sifat-sifat kimia dan fisika pada unsur-unsur yang ditemukan tersebut. Oleh karenanya, mulailah dirintis sebuah cara untuk bisa mengorganisasikan unsur-unsur yang ditemukan secara bertahap oleh para penemu. Sistem periodik unsur yang Anda kenal hari ini kurang lebih digambarkan seperti tabel berikut ini. Di tabel Anda lihat ada dari kiri kemudian sampai ke kanan terlihat ada beberapa unsur yang ditemukan. Bahkan hingga detik ini kita menemukan ada 118 unsur yang ditemukan. Padahal di awal penemuannya itu tidak 118 melainkan hanya 56 saja yang ditemukan. Tokoh yang berperan besar di dalam pengorganisasian unsur-unsur tersebut untuk pertama kalinya adalah kita kenal dengan de Broglie. De Broglie memberikan sebuah ilustrasi bahwa adanya hukum yang disebut dengan triade. Hukum triade ini menunjukkan terkait dengan bagaimana nomor massa pada suatu unsur memiliki hubungan dengan unsur yang lain. Di antara contoh unsur-unsur yang memenuhi hukum triade sebagaimana yang diungkapkan oleh de Broglie adalah lithium, natrium, dan kalium. Kita lihat di sini tabel menunjukkan bahwa nomor massa dari lithium adalah 7, nomor massa dari natrium adalah 23, dan nomor massa dari kalium adalah 39. De Broglie menemukan sebuah hubungan bahwa ternyata di antara tiga unsur ini terdapat sebuah korelasi nomor massa, di mana nomor massa yang pertama ketika dijumlahkan dengan nomor massa yang ketiga, maka hasilnya nomor rata-rata memberikan rata-rata ya, nomor massa yang sama dengan unsur yang kedua. Ditujukan kembali dengan penemuan hubungan yang hampir sama dengan hukum triade ini, yaitu pada kalsium, strontium, dan barium. Kita lihat di sini nomor massa dari kalsium 40, kemudian nomor massa dari barium 139, dan kita menemukan rata-rata atau nilai rata-rata dari kedua unsur ini adalah 88,5, dan ini hampir mendekati dengan massa pada unsur kedua yaitu strontium. Hukum triade berikutnya ditunjukkan pada hubungan antara unsur klor, barium, unsur klor, brom, dan iodin. Ya, di sini ditunjukkan bahwa nomor massa rata-rata di antara klor dan iodin itu hampir mendekati massa dari Br. Dalam video yang Anda bisa lihat di BBC, disimpan di dalam LMS, di situ ditunjukkan tentang sebuah film dokumenter mengenai perkembangan teori tabel periodik yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan. Di sini ditunjukkan bagaimana de Broglie memberikan sebuah pendekatan sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh lithium, natrium, dan kalium. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa lithium ketika direaksikan dengan air itu menghasilkan gas hidrogen. Yang menarik adalah bagaimana kita juga melihat bahwa untuk selain lithium, ya, kita perhatikan dengan nomor massa yang lebih kecil, kita mulai ke dengan yang di situ ditunjukkan natrium massa yang kemudian lebih besar, dan kemudian kalium dengan massa yang terbesar, dan menunjukkan bahwa ternyata sifat reaktivitas antara lithium, natrium, dan kalium itu meningkat seiring dengan jumlah dari massa yang ditunjukkan. Sistem pengorganisasian unsur berikutnya diusulkan oleh John Newlands melalui hukum oktav, di mana menurut John Newlands, sebagaimana kita menggunakan sebuah hubungan, sebagaimana kita temukan di dalam not balok atau di dalam instrumen musik, bahwa sistem yang ditemukan berulang pada satu waktu, pada satu interval, John Newlands memberikan sebuah hukum oktav diantaranya melalui sebuah arrangement seperti di bawah ini. Dan arrangement yang ditunjukkan oleh John Newlands itu ditunjukkan bahwa setiap ditemukan unsur ke-8 maka akan memiliki persamaan
sifat dengan unsur yang pertama. Contoh di sini misalnya hidrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Litium dengan natrium akan memiliki sebuah karakteristik, memiliki sifat kimia dan fisika yang mirip. Kemudian begitu juga seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan temukan magnesium dan kalsium itu memiliki sifat unsur yang sifat fisik dan kimia yang cukup mirip. Tetapi itu hanya bisa bertahan sampai pada satu atom tertentu. Di sini ada kelemahan. Kelemahan dari hukum oktav John Newlands ini adalah mulai ditemukannya perbedaan pada periode, mulai ditemukannya perbedaan sifat pada periode ketiga dan seterusnya, ditambah dengan beliau baru memberikan sebuah unsur, yaitu 56 unsur.